Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE mencatat sepanjang tahun 2021 realisasi penerapan B30 mencapai 9,3 juta kiloliter. Ya, angka ini setara dengan 99,9% dari target yang sebesar 94 juta kiloliter. Dirjen EBTKE Kementerian SDM, Dadan Kusdiana, mencatat capaian realisasi penerapan mandatori B30 hingga Desember 2021 sebesar 9,3 juta kiloliter atau setara 99,9% dari target sebesar 9,4 juta kiloliter. Capaian yang hampir 100% ini membuat pemerintah menaikkan target penggunaan B30 di tahun ini sebesar 10,1 juta kiloliter. Dadan menambahkan dengan penerapan B30 ini, setidaknya pemerintah mendapatkan sejumlah keuntungan, mulai dari mampu menghemat 66,5 triliun rupiah, peningkatan nilai tambah CPO sebesar 11,2 triliun rupiah, hingga meningkatkan tenaga kerja on-farm sebanyak 1,15 juta tenaga kerja, dan off-farm sebanyak 8,68 ribu tenaga kerja. Di tahun 2021 realisasinya adalah 9,3 juta kiloliter. 2 tahun yang lalu di 2020 capaiannya adalah 8,4 dan target di 2022 adalah 10,1 juta KL. Program ini berhasil menghemat devisa. Kalau diekuivalenkan dengan rupiah itu sebesar 66,54 triliun. Tentunya ini banyak manfaat yang lain. Di samping itu, Kementerian SDM dalam peningkatan penggunaan CPO pasar, pemerintah berencana untuk meningkatkan penggunaan CPO dari biodiesel 30 menjadi B40, di mana hal ini direncanakan pemerintah akan menerapkan B40 pada bulan Februari mendatang melalui uji coba jalan kendaraan menggunakan B40. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Adex Channel. Terkait dengan kebijakan mandatori ini nampaknya memang harus dijagain dari hulu dan juga hilir. Kalau dari hulunya, produsen sawit nasional memang harus memberikan kontribusi ataupun mungkin volume produksinya kepada industri pengolahan biodiesel di Indonesia. Karena kalau dilihat dari kebutuhannya secara proyeksi, ini kemudian diperkirakan akan meningkat dan biodiesel sendiri diperkirakan sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan gitu. Belajar dari kasus supply ataupun DMO dari batu bara yang harusnya disuplai ke pembangkit listrik miliknya PLN, tapi itu kemudian tidak terawasi dengan baik sampai-sampai sudah ditentukan DMO-nya berapa persen, tapi itu nggak berjalan gitu. Jadi harus benar-benar dijagain untuk komoditas-komoditas untuk energi di Indonesia ini. Oke, dan ini kan juga salah satu contoh atau salah satu bentuk dari energi baru terbarukan pengganti energi yang memang tidak ramah lingkungan gitu ya, energi fosil ya. Jadi memang penyerapannya tadi dikatakan di tahun 2021 juga sudah mencapai sekitar 99%. Ini kan juga capaian yang perlu kita apresiasi, tapi memang lagi-lagi nanti pengawasannya juga harus tepat sekali, baik dari sisi hulu sampai dengan sisi hilir gitu ya, karena ini B30 memang kalau kita bisa manfaatkan dengan baik ya tentu efek baiknya adalah bisa mengurangi emisi karbon gitu ya, dan semoga udaranya jadi lebih bersih, Dewiki. Indonesia juga punya stok yang banyak sekali terkait dengan CPO. Baik, kita ke informasi.